Bismillah. Ya, silakan dimakan. Alhamdulillah, nak kopi ya. Nah, katanya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz, Ya. saya ingin tanya, saya pernah dengar khodam. Apa itu khodam? Oh, khodam. Khodam itu ada beberapa hal. Ada yang khodam itu pendamping. Maksudnya khodam itu ada yang kadang-kadang datang karena belajar ilmu tertentu. Ada khodam itu khodam nenek moyang, keturunan dari dulu-dulu turun ke cucunya. Nah, ada yang khodam itu khodam dukun, khodam ilmu sihir. Nah, seperti itu ya. Nah, khodam ini ada khodam baik dan ada khodam jahat yang saya pahami ya. Nah, khodam baik itu biasanya khodam-khodam zaman dulu ya, khodam muslim yang membantu pejuang-pejuang, yang membantu ulama-ulama terdahulu ya. Dia tetap muslim, tapi dia khodam itu tidak masuk ke dalam tubuh ulama tersebut. Nah, maksudnya dia itu memang membantu seperti itu. Nah, ada khodam-khodam yang memang khodam itu tidak baik, khodam kafir ataupun khodam muslim, tapi dia munafik. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya itu didapat dari ilmu-ilmu kedikdayaan, ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu sihir, atau ilmu-ilmu yang dipelajari. Misal, ada seorang pemuda senang sekali belajar ilmu bela diri misal. Bukan bela dirinya yang salah, tapi bela diri yang dimasukkan jin. Ada yang bela diri yang ada unsurnya, unsur jin. Nah, ketika dia dimasukkan jin dengan syarat mungkin harus minum darah ayam hitam, dengan syarat mungkin harus mandi bunga misalnya yang lainnya. Kemudian dia tiba-tiba bisa bermain silat, anti pukul, kemudian dikeroyok 50 orang, 40 orang aman misalnya. Maksudnya aman dalam artian dia tidak sampai mati misalnya. Bisa dia lari atau apa. Nah, khodam-khodam yang seperti ini khodam membahayakan diri kita. Ya, maksudnya jin yang mendampingi kita itu namanya khodam. Nah, kalau setan, sihir itu lain cerita. Nah, ini khodam memang ada khodam karena keinginan kita sendiri yang belajar ilmu tadi itu. Ada khodam yang bukan keinginan kita sendiri, turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, seperti itu. Ada khodam yang ada khodam muslim yang tadi itu. Ya, itu biasanya tidak ada pada diri kita. Kita ini kan orang-orang bukan orang soleh bun ya. Sholat aja kadang-kadang telat-telat. Ya nggak mungkin lah sama diri kita itu. Nah, seperti itu. Itu oke kalau masalah khodam ya. Kalau sudah ada khodam tuh bagaimana cara mengatasinya biar dia nggak ada lagi di tubuh? Nah, beberapa hal tentang masalah khodam tersebut. Kalau khodam ini khodam ilmu silat atau khodam ini khodam ilmu mantra-mantra dukun sihir itu. Nah, tahap yang awal yang harus kita lakukan adalah kita taubat kepada Allah. Kita sadari dulu tuh. Apa yang kita sadari? Maksudnya kita sadari dulu, wah ternyata ini salah. Nah, gitu. Ketika kita sudah tahu itu salah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah taubat. Bukan mengusir khodamnya, taubat dulu kita. Kenapa? Karena kita memang betul-betul berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan begitu. Iyyaka na'budu, kepadanya lah aku menyembah, jangan lagi menyembah setan. Jangan lagi mau apa disuruh setan, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Kalau malam Jumat kamu tuh harus begini, kalau malam ini kamu harus tuh begitu, supaya ilmunya itu tetap kuat misal. Dan jangan lakukan lagi itu, tapi ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jangan lagi minta tolong kepada jin ini. Walaupun jin ini bisa menolong. Itu tahap yang awal. Ketika kita sudah taubat kepada Allah, baru minta ruqyah. Tapi kalau kita tidak mau taubat kepada Allah dan masih merasa nyaman dengan jin tersebut,
kemudian kita minta ruqyah. Nah, itu nanti rugi saja. Nanti kitanya nggak sembuh-sembuh, kitanya reaksi kuat, reaksi frontal, si peruqyahnya capek. Nah, jadi tahap awal kita harus taubat daripada apa-apa yang telah kita lakukan kesalahan tersebut. Nah, begitu kan? Paham insyaallah? Ini Ustaz. Hmm. Ada kasus di rumah Ustaz, sering terjadi hal-hal aneh Ustaz. Ada darah di rumah, ada tanah. Secara tiba-tiba itu apa Ustaz? Salah satu ciri-ciri ada gangguan jin atau gangguan sihir ataupun rumah kita disihir pada rumah itu adalah yang seperti Aki sebutkan tadi. Ada aneh, tiba-tiba ada darah di kasur. Tiba-tiba ada banyak binatang-binatang yang aneh-aneh. Ada ular-ular kecil yang masuk dan segala macamnya lah istilahnya. Nah, itu tandanya itu ada gangguan jin atau sihir di rumah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama kali kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, maka syaitan akan lari selama 3 hari. Maka tahap yang pertama adalah kita bacakan surah Al-Baqarah. Pertama istighfar dulu kan, yang keadaan berwudu, habis sholat tadi istighfar, kemudian salawat, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, baru dari Alif Lam Mim sampai selesai kita baca surah Al-Baqarahnya. Ya, nah, sesudah itu kita juga tiupkan surah bacaan tadi itu kepada air. Kemudian air itu kalau bisa dicampur dengan garam, itu disiram ke seluruh penjuru rumah. Disiram, tergenang saja, biar sampai tergenang. Nah, insya Allah jika ini dilakukan sekali sampai 7 kali, insya Allah rumah itu akan bersih. Tidak perlu harus panggil tukang-tukang ruqyah. Kecuali di dalam rumah itu seiring waktu terjadi gangguan di rumah, ada orang yang kesurupan ataupun kena sihir salah satu keluarga. Nah, ini panggil tukang ruqyah. Karena hal-hal yang seperti ini harus ditangani oleh orang yang sudah berpengalaman. Begitu Aki ya. Insyaallah. Paham. Silakan makan buahnya, makan. Makan buah. Bismillah. Alhamdulillah. Minum kopi ya.